Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mayasari, SPD. Saya adalah guru di UPT SMP Negeri 1 Talawi, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, dengan nomor induk mahasiswa PPG 712205910008. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya, UPT SMP Negeri 1 Talawi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Apa keterangannya nih? Ada apa, ada yang sakit. Iya, ada yang apa, ada yang sakit. Nanti yang sakit dijenguk ya? Iya. Oke. Nah, kita akan belajar. Saya akan bahas dulu apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Kemarin kita bahas cerita imajinasi kan? Iya. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita pimpin doa dulu. Mana yang terkuat? Pimpin doanya. Iya, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita menyanyikan sebuah lagu ya, lagu kebangsaan. Gunanya supaya kita lebih mencintai negara kita. Negara kita apa? Indonesia. Jadi lagunya adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri, kita nyanyi sama-sama. Kebahasaan cerita imajinasi dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran based learning yang ditayangkan melalui PowerPoint. Di PowerPoint namanya ya. Maka mampu yang pertama merinci struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi. Yang kedua mampu menelaah struktur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca. Yang ketiga menelaah kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca, dan serta menjunjung tinggi nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan tanggung jawab. Selain tujuan pembelajarannya juga ada manfaat dari cerita imajinasi ini. Jadi apa faedahnya kita belajar cerita imajinasi ini? Ada dua. Yang pertama, meningkatkan
supaya bisa membuat cerita sendiri. Yang kedua, membantu kalian peserta didik lebih kreatif lagi dalam berpikir. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi utama kita, Ibu akan melakukan apersepsi dulu nih. Ini apersepsinya mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang tahu silakan angkat tangannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita imajinasi? Ada yang paham? Iya, coba. Cerita yang mengisahkan sebuah cerita tentang hasil hayalan dari seorang penulis. Betul? Pertanyaan yang kedua, apa ciri-ciri cerita imajinasi? Ada yang tahu? Iya, ciri-ciri. Ajaib, dua aneh, dan 3 misterius. Betul? Yang ketiga, apa unsur-unsur pembangun cerita imajinasi? Iya, coba. Ide cerita bersifat khayalan, menggunakan banyak latar yang di kehidupan nyata dan kehidupan tidak nyata, tokoh unik dan atau sakti. Iya, betul? Jawabnya Lia. Nah, semalam kita udah belajar mengenai ice breaking ya. Nah, sekarang kita terapkan ya. Fokus ya, bisa? Oke, selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Belajar bahasa Indonesia. Kita semangat. Oke. Nah, tahapan yang pertama sebelum kita belajar, Ibu mau kalian membahas dulu cerita mengenai arloji ajaib. Nah, Ibu bagikan ya. Satu-satu orang. Apa judulnya? Arloji ajaib. Nah, saya kasih waktu kalian membaca di dalam hati, jangan pakai suara. Ibu kasih waktu 3 menit, silakan. Mau dibaca? Oke, sudah. Nah, sekarang kita mulai tanya jawabnya. Yang pertama mengenai struktur cerita imajinasi. Struktur cerita imajinasi ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Orientasi. Siapa nih yang bisa jawab apa itu orientasi? Iya. Pengenalan tokoh, latar, dan motif. Iya, itu dia yang dibilang tadi apa? Pengenalan bagian dalam cerita meliputi latar, tokoh, tema, dan titik alur kepada pembaca. Sekarang kebahasaannya. Apa kebahasaan cerita imajinasi? Ada yang bisa? Iya, coba. Yang pertama ada kaca bagi orang, yang kedua menggunakan dengan panca indera, yang ketiga ada makna kias. Ada makna kias. Ada yang lain? Belum cukup tuh lihat. Yang keempat penjungsi waktu, yang kelima ungkapan terkejut, yang keenam dialog. Iya, ada 6 ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi penggunaan kata ganti. Ini contohnya ada kata aku, dia, mereka, dan nama orangnya ya. Yang kedua, menggunakan kata yang berhubungan dengan panca indera. Panca indera tahu? Apa saja panca indera? Iya, itu panca indera ya. Jadi yang ada berhubungan dengan panca indera. Kalau di sini menggunakan apa? Menggunakan panca indera. Apa nih contohnya nih? Mata. Iya, mata. Bagus. Nah, sekarang coba dari cerita arloji ajaib itu silakan cari mana struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan cari ya. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah selesai semuanya? Udah. Oke, kita bahas ya. Ini ada struktur dari cerita imajinasi. Yang pertama itu strukturnya ada berapa tadi? Kita ulang. Ada 3. Orientasi, komplikasi, resolusi. Siapa yang bisa jawab nih? Apa orientasi, komplikasi, dan resolusi dari cerita arloji ajaib? Angkat tangannya. Ayo, Tia coba. Orientasi di paragraf pertama, komplikasi
orientasi paragraf 2 sampai 5, resolusi paragraf 6. Ya, kita lihat ya. Orientasi ada paragraf 1 ya, betul. Baru komunikasi dari paragraf 2 sampai 5. Resolusi dari paragraf 6. Tepuk tangannya. Betul ya. Nah, sekarang kita masuk ke mengenai kebahasaan dari analogi itu. Nih, kebahasaannya. Ada yang bisa jawab apa tadi yang pertama? Ada yang bisa jawab? Iya, coba. Kata ganti orang. Iya, kata ganti Halo, orang. iya. Kita lihat. Kata ganti orang, Aldo dan pakai kata iya, betul? Konjungsi waktu kita lihat. Ya, apa saja konjungsi waktunya? Ketika ia memutar analogi ke pukul 9 tepat, yaitu 1 jam yang lalu, ia akhirnya kembali menuju waktu hari ulang tahun. Iya, kita lihat nih banyak nih, ada 2 ya. Ada 2. Ketika ia memutar analogi sama seperti yang dia katakan tadi. Yang kedua, ia akhirnya kembali menuju waktu di hari ulang tahunnya. Tepuk tangannya. Oke, nah sekarang ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Karena udah paham semua, kita akan bagi dalam kelompok. Kemarin itu sudah ibu bagi nama kelompoknya sama anggota kelompoknya. Ada yang nggak sesuai? Sesuai semua? Sesuai. Ada yang berbeda lagi? Enggak. Iya, coba. Semalam itu nama kelompoknya namanya siapa? Nih? Iya, bacanya Khairil Anwar ya. Khairil Anwar. Yang ini? Maratusli. Maratusli. Kalau yang ini? Taufik Ismail. Ismail. Yang ini? Rendra. Rendra. Tahu kalian nama-namanya ini? Nama siapa? Sastrawan. Iya, sastrawan. Sastrawan itu apa, Bang?
Ya. Iya, nomor satu. Nomor satu, struktur. Struktur.
Rendra. Rendra. Iya. Menurut kelompok kami, sumbernya rapi, bagus, masih bersih. Benar nggak? Benar. Benar, kata dia benar. Tepuk tangannya. Kami menjaga penilaian kami. Iya, oke. Selanjutnya, kalian. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok Marhusli akan membaca penelitian kami dari kerja kelompok Marilil Anwar menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, mereka yang orientasinya sudah benar, namun yang kajian komplikasi dan resolusi kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Demikianlah hasil penelitian dari kelompok kami. Selamat siang. Tepuk tangannya. Nah, sekarang tempel dulu ke dinding masing-masing yang di samping kelompoknya. Tempel. Udah ada tadi kan? Ya, tempel hasil kerja. Pulangkan dulu, pulangkan sama orang. Kita minta. Jangan gitu, kami pulangkan sama orang. Udah, pulangkan lagi sama orang yang sudah yang ini tadi. Tempel lagi di samping, di samping. Kalian ini. Oke, ibu akan melakukan penilaian ya. Mana yang betul? Rangkum jawabannya apa sih sebenarnya? Jadi setelah ibu nilai tadi dari hasil kerja kelompoknya dan hasil karyanya juga, pemenangnya adalah kelompok siapanya ayo? Taufik Ismail. Taufik Ismail, silakan ke depan, silakan ke depan. Ya, silakan ke depan, sini aja sini ya. Silakan ke depan. Perwakilannya aja kalau gitu, perwakilannya 2 orang saja, 2. Ya, ada ke sana, ada ke sana. Ya, oke. Nah, perwakilan dari kelompok Rendra 2 orang. Silakan memberi selamat kepada mereka. Selamat ya, gitu ya. Tadi sudah kita sampai ke presentasi ya, sudah tahu lah ya apa jawabannya yang benar, siapa pemenangnya sudah paham semuanya. Oke, kita sudah belajar tadi mengenai apa? Mengenai apa? Imajinasi. Oke, tunggu ya. Ibu ada pantun nih untuk kalian. Apa tuh? Ada. Apa tuh? Kita lihat sama-sama si pantunnya ya. Belum cakepnya. Oke, nih. Anak raja hobi bertenun. Dibuat berwarna keemasan. Kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tepuk tangannya. Kita sudah belajar apa saja coba? Kita juga tadi ada mengulas cerita-cerita apa saja yang tadi kita udah ulas? Analogi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, terutamanya karena kita diberi kesehatan dan kita mampu memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Gimana untuk rasa syukurnya? Oke. Nah, ibu juga mempunyai 1 buah video motivasi nih, sama-sama kita nonton ya. Silakan.
love living life. I am happy. Hikmat kalau lihat videonya ya. Dihayati. Jangan makna. Dia hayati we. Ada teksnya di bawah. Boleh gitu. Kenapa kayak ketawa? Boleh. Bentar ada videonya. Oke, sudah dilihat tadi? Udah. Videonya tentang apa? Seorang Yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalian lengkap nggak saya tanya? Lengkap. Jadi patut bersyukur nggak kita? Patut. Iya. Jadi apapun masalah kita jangan menyerah. Apalagi masalah kalian itu paling tentang belajar ya. Ih, sulit sekali belajar soal-soalnya. Jangan menyerah. Kalau nggak paham sama kalian boleh tanya sama yang paham. Jangan malu-malu kan. Takut aku jumpai abang ini, takut aku jumpai bapak ini, jumpai saja. Kadang di depannya mungkin dia agak galak, tapi di belakangnya bisa saja dia kalau sudah kita dekat, ya kan? Oke, nah tadi kita sudah melihat dan mendengar video motivasi ya. Jadi jangan lagi, kita harus lebih seperti dia ya, berjuang dalam hidup ya, berjuang dalam hidup. Nah, materi kita selanjutnya adalah mengenai kalau tadi strukturnya, nah nanti adalah kita menyajikan, menulis cerita imajinasi. Dibaca ya, nanti kita akan lanjut ke pertemuan kita selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, ini ada refleksi yang akan Ibu tanya kepada kalian. Sudah? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa tadi? Tentang struktur